Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan judul yang sangat menarik sekali, yaitu Pinjol Solusi Sesaat Berakhir Melarat. Hati-hati. Nah, kita masih di segmen tanya jawab pemirsa, segmen 4. Sudah ada dua jamaah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan Ibu Dwi Mulyani terlebih dahulu. Silakan Ibu Dwi, boleh berdiri. Mau curhat, bagaimana melunasi pinjol atau gimana? Hati-hati Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mulyani dari Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin. Setiap muslim pasti kepingin pergi haji atau minimal umroh. Keinginan itu biasanya terkendala oleh ketidakadanya dana. Bisa jadi kita tergiur dengan iming-iming dana pinjol. Pertanyaan saya Habib, Ustadz, bagaimana hukumnya jika haji atau umroh itu dibiayai dari pinjol? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada titel baru loh Bu, Haji Pinjol. Silakan Habib. Izin Ustaz Rendi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Saya ingin pertama bicara adab orang meminjam dalam Islam, ya. Jadi adab orang minjam itu ada adabnya dalam Islam. Yang pertama adalah hendaknya punya kemampuan untuk melunasi pinjaman. Itu kalau kita minjam sama orang nih, ya. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang pertama dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian punya perjanjian dengan orang, apakah itu transaksi atau segala macam, penuhi janji itu. Satu, kalau kita nggak punya kemampuan untuk membayar, jangan minjem, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, adab orang minjem itu adalah hendaknya dia sungguh-sungguh bisa melunasinya sebelum dia meninggal. Bib, kenapa harus seperti itu? Kalau kita mati dalam keadaan berhutang, maka kita nggak bisa masuk surga walaupun kita mati syahid. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat. Kata sahabat itu, "Ya Rasulullah, apakah orang yang mati syahid itu masuk surga?" Jawab Nabi Muhammad SAW, "Naam, benar." Terus orang itu pamit pergi. Setelah baru agak jauh dipanggil lagi sama Rasulullah SAW. Tadi nanya apa? Apakah orang mati syahid itu masuk surga? Kata Rasulullah SAW, benar, kecuali dia punya hutang. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita minjem itu punya adab. Ya. Adabnya yang pertama bisa balikin, kalau enggak nanti enggak bisa masuk surga. Yang kedua, kalau dia meninggal di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu enggak disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul itu kalau mau nyolatin orang meninggal nanya dulu, ini punya si fulan punya hutang enggak? Oh punya ya Rasulullah. Sudah dibayar belum? Sudah. Baru beliau jadi imam salat untuk salat jenazah. Kalau misalnya belum, ya ditanya, ahli warisnya bisa bayar nggak itu? Oh iya, kami tanggung. Baru beliau sholatin. Kalau nggak, ditanya lagi, ada yang lain yang mau nanggung hutangnya nggak? Kalau semua nggak ada yang bayar, Rasul tidak nyolatin. Dipersilahkan sahabat, beliau pergi. Ngerinya orang berhutang. Yang ketiga, ya, ketika kita berhutang itu nggak bisa dibayar di dunia, dibayar di akhirat dengan pahala kita. Kalau pahalanya masih ada, kalau pahalanya udah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dosa orang itu dilemparkan sama kita. Ya, nah jadi adab-adab kita minjem itu sebelum minjem kita ngerti dulu apa etikanya kita minjem. Yang keempat, ya. Orang punya minjem uang sama orang atau sama siapapun, lalu dia punya kemampuan, lalu tapi dia nggak mau bayar, itu dihukumi pencuri di dalam Islam. Sama dosanya dengan mencuri hukumnya, ya. Jadi ada kan tuh orang pinjam, lalu kemudian dia punya utang, punya uang,
dia pergi ke luar negeri, utang nggak dibayar-bayar. Itu sama hukumnya dengan pencuri di dalam Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin wal muslimah, sebelum kita minjem itu mikir dulu ini. Ya, ini semua terpenuhi apa enggak? Kalau enggak lebih baik jangan. Nah, itu dalam hal yang mendesak, daruroh gitu kan. Beb, saya udah coba yang halal, pinjaman ke sana kemari nggak dapat. Yang istilahnya pinjaman syariat, pinjaman dari orangnya nggak ada yang mau minjemin. Saya ini darurat buat beli makanan, keluarga saya kepaksa saya minjem yang online yang ada bunganya. Gimana itu hukumnya? Dalam syariat dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam kaidah usul fikih, keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Tapi, ada tapi. Ada kaidah usul fikih yang lain. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Keadaan darurat itu diukur sesuai daruratnya. Seperti apa? Seperti haji. Haji itu bukan darurat. Jadi jawaban saya, jangan minjem online ya. Kalau untuk haji mungkin ada, kalau orang dulu ya jual tanah. Kalau di Jakarta jual tanah nggak bisa ya, nggak ada tanah ya. Kalau di kampung jual tanah, jual kambing, jual sapi, jual apa itu ya. Nah, jadi usahakan untuk kepentingan haji, umroh, hal-hal yang sifatnya ibadah jangan melalui pinjaman atau pinjaman online. Cari yang halal. Baik, Masya Allah. Terima kasih Habibana.